Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Abdurrahman Saleh Situbondo, Fakultas Ekonomi. Di sini kami akan menyelesaikan tugas mata kuliah akuntansi biaya dari dosen pengampu Nanang Asfufi. Tugas ini tugas kelompok yang membahas tentang analisis biaya pemasaran yang beranggotakan sebagai berikut. Analisis biaya pemasaran menurut Mulyadi tahun 2012 yaitu meliputi semua biaya yang terjadi sejak saat produk selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang dan sampai pada saat produk tersebut diubah kembali dalam bentuk tunai. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Penggolongan biaya pemasaran ada dua. Yang pertama, biaya mendapatkan pesanan atau order getting cost, yaitu semua biaya yang dikeluarkan dalam usaha untuk memperoleh pesanan. Contohnya seperti biaya wiraniaga atau sales personal, komisi penjualan, advertensi, dan promosi. Yang kedua, biaya memenuhi pesanan atau order filling cost, yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar produk sampai ke tangan pembeli dan biaya-biaya untuk mengumpulkan uang dari pembeli. Contohnya seperti biaya pembungkusan, biaya pengiriman, biaya pergudangan, biaya penagihan, dan biaya angkut. Penggolongan biaya menurut fungsi pemasaran. Yang pertama, biaya penjualan. Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan pemenuhan pesanan yang diterima dari pelanggan. Yang kedua, biaya advertensi adalah biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan pemasaran dan pelaksanaan kegiatan order getting. Yang ketiga, biaya pergudangan. Biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan yang berhubungan dengan pemenuhan pesanan. Yang keempat, biaya pengiriman. Biaya yang dikeluarkan dalam kegiatan pembungkusan pesanan hingga tersebut dikirim kepada pembeli. Yang kelima, biaya pemberian kredit adalah kegiatan pemantauan kemampuan keuangan pelanggan dan penagihan piutang kepada pelanggan. Karakteristik biaya pemasaran. Jumlah kegiatan pemasaran adalah banyak dan berbagai macam. Kegiatan distribusi seringkali mengalami perubahan sesuai dengan perubahan kondisi pasar. Kegiatan pemasaran berhadapan dengan konsumen yang merupakan variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Terdapat biaya tidak langsung dan biaya bersama joint cost yang sulit pemecahannya terjadi pada perusahaan yang punya banyak produk. Cara analisis biaya pemasaran ada tiga. Yang pertama, analisis biaya pemasaran menurut jenis biaya pengeluaran. Biaya dipecah sesuai dengan jenis-jenis biaya pemasaran seperti gaji, biaya iklan, biaya operasi, dan lain-lain. Yang kedua, analisis biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran. Fungsi pemasaran adalah suatu kegiatan pemasaran yang memerlukan pengeluaran biaya yang bertujuan untuk pengendalian biaya, dan itu analisis biaya pemasaran menurut usaha pemasaran. Dan yang ketiga, analisis biaya pemasaran adalah menurut jenis produk, menurut daerah pemasaran, menurut besar pesanan, dan menurut saluran distribusi. Cara analisis biaya pemasaran menurut cara penerapan usaha. Analisis biaya pemasaran yang dapat menyajikan ke depan manajemen profitability usaha pemasaran tertentu. Dalam analisa ini biaya dibedakan menjadi 4. 1. Menurut jenis produk. 2. Menurut daerah pemasaran. 3. Menurut besar pesanan. 4. Menurut saluran distribusi. Langkah-langkah: A. Menggolongkan jenis pemasaran menurut fungsinya. B. Menentukan jenis analisa yang akan dijalankan menurut jenis produk. C. Menggolongkan jenis distribusi ke dalam biaya langsung, biaya setengah langsung, dan biaya tak langsung. D. Menentukan alokasi biaya pemasaran. E. Mencari hubungan antara biaya dengan penghasilan yang diperoleh dari biaya pengeluaran tersebut. Analisis biaya pemasaran menurut jenis produk.
Analisis biaya pemasaran menurut jenis produk bermanfaat untuk: 1. Menentukan kemampuan tiap-tiap jenis produk dalam menghasilkan laba. 2. Membantu dalam memperkirakan pengaruh perubahan produk dan metode penjualan produk terhadap biaya dan laba. 3. Memberikan informasi biaya untuk mengambil keputusan menentukan harga jual produk. Manfaat analisa ada dua, yaitu manfaat analisa biaya pemasaran menurut pesanan, yaitu untuk menentukan besar pesanan minimal yang tidak merugikan perusahaan. Manfaat biaya analisa pemasaran menurut saluran distribusi, yaitu dapat digunakan untuk mengetahui sebaran pesanan masing-masing distribusi yang ada. Demikian, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.